I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya harga keseimbangan dan pasar. Harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melakukan tawar-menawar. Penjual dan pembeli akan menyepakati harga tertentu. Harga itulah yang disebut harga keseimbangan. Harga terjadi di pasar saat permintaan sama dengan penawaran. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu, kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan. Lalu, kapankah keseimbangan tidak dicapai? Yang pertama, apabila salah satu atau kedua variabel berubah. Yang kedua, apabila terjadi perubahan asumsi baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau kedua-duanya. Misalnya, apabila harga turun, konsumen maupun pembeli lebih banyak sedangkan penawaran tetap. Yang ketiga, apabila pendapatan naik dan harga tetap, konsumen akan meningkatkan permintaan sedangkan penawaran tetap. Yang keempat, keseimbangan menunjukkan suatu titik kondisi yang statis apabila ada variabel yang berubah atau tidak lagi cenderung tetap. Maka keseimbangan tidak akan terjadi. Kondisi di mana keseimbangan tidak dipenuhi, di situ terjadi apa yang disebut dengan ketidakseimbangan. Misalnya, apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka tidak terjadi baik keseimbangan harga maupun keseimbangan kuantitas. Disequilibrium bersifatnya dinamis atau menunjukkan adanya perubahan. Dapat kita lihat pada tabel 5.1 penawaran dan permintaan pasar kopi. Pada tingkat harga Rp5.000, kuantitas penawaran 8.000 kilo, sedangkan kuantitas permintaan 1.000 kilo. Dengan demikian, pada tingkat harga Rp5.000, di pasar terjadi kelebihan penawaran di atas permintaan atau surplus sebesar 7.000 kilo. Hal yang sama terjadi ketika tingkat harga Rp4.000 di pasar terjadi ketidakseimbangan kuantitas dan harga. Pada tingkat harga Rp1.000, kuantitas penawaran 1.000 kg, sedangkan kuantitas permintaan 12.000 kg. Dengan demikian, pada tingkat harga Rp1.000 di pasar terjadi kekurangan barang sebesar 11 kg. Di pasar juga terjadi ketidakseimbangan kuantitas dan harga. Pada tingkat harga Rp3.000, kuantitas penawaran 5.000 kilo dan kuantitas permintaan juga 5.000 kg. Di pasar terjadi keseimbangan kuantitas dan keseimbangan harga. Peran dan fungsi pasar dalam perekonomian. Keberadaan pasar mempunyai peran yang sangat penting. Peran pasar dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran pasar sebagai produsen. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi produsen, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen karena konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan.
Peranan bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan pembangunan pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar turut membantu mengganti pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan. Secara umum, pasar mempunyai 3 utama fungsi, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Pasar sebagai sarana distribusi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet. Yang kedua, pasar sebagai pembentukan harga. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli yang membutuhkan barang atau jasa yang akan berusaha menawarkan harga dari barang atau jasa tersebut. Sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Yang ketiga, yaitu pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat dan keunggulan pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memasang spanduk, menyebar brosur, pameran, dan sebagainya. Yang keempat yaitu biaya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus secara fisik, sehingga mengurai biaya transportasi. Penyediaan barang dan jasa cukup dengan menampilkan gambar atau foto dari produk yang diperjualbelikannya. Tidak perlu membangun atau menyewa toko yang menampilkan produk dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Pekerjaan dapat dikerjakan oleh aplikasi yang bekerja 24 jam non-stop. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan persepsi dari suatu perusahaan untuk dapat direkam oleh konsumen. Internetnya mempercepat perkembangan citra karena profil perusahaan disebar melalui internet. Yang terakhir yaitu mempermudah akses informasi produk. Informasi produk dapat secara mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga masyarakat calon pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.